Halo, kembali lagi Sobat Bank Biru bersama saya Dr. Lerian di acara Bincang Sehat, bincang-bincang seputar kesehatan. Di sini saya mengambil tema terkait salah satu penyakit paru paling sering dan juga salah satu yang paling membahayakan, yaitu tuberkulosis paru. Ini merupakan penyakit menular kronis atau jangka lama yang masih menjadi masalah besar di Indonesia. Apa aja sih yang perlu kita tahu? Apa aja yang perlu kita lakukan? Yuk kita bahas bersama dengan dokter Pak kami, Dr. Inan Viniana Mentariningrum. Sekarang sudah bersama dengan kita dokter paru kami, Dr. Inan spesialis paru ya dok? Iya. Selamat siang dok. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir dok. Di sini kita di acara Bincang Sehat, bincang-bincang seputar kesehatan. Temanya terkait tuberkulosis dok. Jadi langsung saja ya dok. Sebenarnya apa sih itu dok TBC atau tuberkulosis dok? Oke, ya ini mungkin ada banyak yang belum tahu ya tentang tuberkulosis ya. Jadi TBC atau tuberkulosis itu sebenarnya merupakan penyakit infeksi. Jadi bukan penyakit kutukan ya. Kadang-kadang ada yang bilang penyakit kutukan gitu ya. Karena gejala yang paling sering kan nanti gejalanya ada batuk darahnya. Kadang-kadang dianggapnya penyakit kutukan gitu. Nah, kita perlu ketahui dulu, tuberkulosis itu merupakan penyakit infeksi di saluran napas, terutama bakteri Mycobacterium tuberculosis. Berarti itu bukan penyakit yang bahaya atau bahaya dong ya? Oh ya, oke, kalau untuk bahaya tidak bahaya sebenarnya memang ya tergantung daya tahan masing-masing orang dan juga tergantung jumlah kuman yang menginfeksi ya. Cuma secara umum, kalau dari penelitian itu tuberkulosis itu merupakan salah satu penyebab kematian terbesar ya. Setelah COVID itu yang kedua itu adalah tuberkulosis untuk infeksinya. Jadi kalau dikatakan bahaya ya bahaya karena bisa menimbulkan kematian. Baik dok. Kalau untuk gejalanya dok, gejala atau tanda yang harus kita ketahui dok untuk penyakit tuberkulosis itu apa aja ya dok ya? Ya, baik. Untuk tuberkulosis ini memang gejalanya tidak khas ya, jadi tidak bisa mengkerucut menunjuk kalau begini pasti tuberkulosis, tidak bisa ya, karena memang gejalanya mirip dengan gejala infeksi saluran napas yang lain. Gejalanya biasanya batuk, cuma batuk di sini agak khas karena dia batuknya lama, seringnya lebih dari 2 minggu. Jadi kalau sudah diobati batuknya itu dengan obat-obat antibiotik biasa lebih dari 2 minggu masih batuk saja, itu kita harus berpikir ke arah tuberkulosis. Kemudian yang lain gejala-gejalanya mirip seperti gejala infeksi saluran napas yang lain ya. Ada demam, kemudian ada keringat malam, tanpa aktivitas. Dan kalau sudah berlangsung lama, biasanya akan menyebabkan penurunan nafsu makan, yang pada akhirnya akan menyebabkan penurunan berat badan. Itu ya dok ya. Kemudian untuk penegakan diagnosisnya dok bagaimana dok? Sudah seseorang yang tadi gejala-gejalanya sudah punya, tapi untuk pembuktian ini sakit TBC itu dengan apa ya dok? Oke. Nah ini pertanyaan yang sulit ya. Jadi untuk diagnosis tuberkulosis itu memang tidak mudah ya. Bisa teori itu hanya sekitar 35% kasus tuberkulosis yang bisa positif, bisa dibuktikan ya secara objektif. Kalau teorinya untuk menegakkan diagnosis tuberkulosis itu dengan pemeriksaan dahak. Jadi dahak itu nanti diperiksa dengan metode tes cepat molekuler atau TCM ya, atau sering dikenal dengan GenExpert. Nah hanya untuk bisa mendapatkan hasil TCM yang positif itu diperlukan kualitas dahak yang juga bagus. Nah di sini yang menjadi masalah, seringnya pasien-pasien tuberkulosis itu batuknya nggak berdahak. Jadi mereka merasanya batuknya kering, sehingga untuk mengeluarkan darah kan susah. Nah ketika dahaknya itu tidak berkualitas bagus, maka pemeriksaannya hasilnya pun akan negatif, tapi negatif palsu ya. Sehingga oleh WHO diperbolehkan mendiagnosis tuberkulosis berdasarkan klinis. Jadi ada dua nanti penentuan diagnosisnya, diagnosis berdasarkan klinis atau berdasarkan gejala. Yang kedua berdasarkan memang pemeriksaan patologis dengan tadi pemeriksaan dahak. Jadi seandainya ada pasien yang datang ke kita, gejalanya jelas ke arah TBC, seperti tadi ada batuk lebih dari 2 minggu, ada keringat malam, ada demam, kemudian ada penurunan nafsu makan, bahkan sampai pengeluaran berat badan, atau bahkan ada batuk darah, itu sudah khas banget ini ya. Jadi kalau ada batuk dengan darah itu biasanya karena TBC. Kemudian dicek darah ternyata hasilnya negatif, itu bisa kita obati
dia dengan TBC tapi diagnosisnya TBC yang terkonfirmasi klinis. Sedangkan kalau nanti hasil labnya positif, maka dia akan kita obati TBC dengan diagnosis TBC terkonfirmasi biologis gitu. Oke, baik dok. Jadi ada dua cara ya dok ya untuk menegakkannya. Yang penting ini tahu TBC apa bukan, keputusan ada di dokter ya dok. Ya, nanti caranya tetap analisis dulu ya, kita cari gejalanya, kita pastikan gejalanya ini karena TBC atau bukan. Kemudian nanti kita bantu dengan pemeriksaan darah atau TCM dan bisa juga nanti dengan pemeriksaan ronsen ya untuk mengetahui kira-kira kelainan parunya seberapa luas. Oke, baik dokter. Cukup jelas untuk penegakan diagnosanya ya. Baik dok, untuk pertanyaan berikutnya dok. Jadi TBC itu apa bisa mengenai paru saja atau ada organ lain yang bisa terkena kuman ini juga dok? Oh ya, oke. Nah ini yang sering ditanyakan ya, karena untuk TBC sendiri sebenarnya dia bisa menyerang paru dan bisa menyerang organ luar paru. Nah ini yang orang-orang biasanya datang dengan keluhan benjolan di leher atau benjolan di ketiak, itu bisa jadi karena TBC. Karena TBC bisa menyerang organ lain di luar paru, dan yang paling sering memang di kelenjar getah bening ya, karena di situ kumannya mudah masuk ke sana. Jadi selain melalui aliran darah juga melalui kelenjar getah bening, sehingga mudah menginfeksi kelenjar getah bening. Kemudian yang lain juga bisa mengenai saluran cerna, jadi bisa berupa peritonitis atau infeksi di saluran cerna. Kemudian bisa juga mengenai ke kulit, ke mata, bahkan bisa sampai ke otak. Jadi menyebabkan meningitis tuberkulosis. Dan ini yang ketika sudah mengenai otak itu akan berat gejalanya, kadang bisa sampai kejang, kehilangan kesadaran. Kemudian TBC juga bisa menyebar mana-mana ya, bisa mengenai seluruh tubuh, akhirnya menjadi TBC biliar. Dan dikenal dengan TBC biliar itu TBC yang sudah menyebar mengenai berbagai macam organ, termasuk melibatkan paru juga. Jadi nanti ketika di ronsen akan terlihat parunya sudah ada infeksi TBC-nya yang dia gambarannya biliar ya, atau pecah-pecah, itu sudah luas kerusakan parunya gitu. Jadi cuma organ pernapasan tapi bisa semua ya Ya. dari mulai otak sampai kulit bahkan pencernaan juga ya dok ya. Iya, itu yang menyebabkan TBC itu memang merupakan penyakit yang berbahaya ya, karena memang kumannya kuat sekali, sehingga pengobatannya pun juga harus berlangsung lama dengan obat yang banyak, berbeda dengan sakit-sakit yang lain. Dan yang perlu diketahui memang kalau TBC mengenai paru dia akan menular, tapi ketika mengenai organ luar paru dia tidak menular ya, jadi tergantung organ yang terkena. Baik dokter. Tapi untuk itu kan penyakitnya serem banget ya dok ya kalau saya lihat itu. Tapi kemungkinan sembuhnya gimana dok? Bisa sembuh gak dok ya? Oke, yang jadi TBC memang tidak seperti COVID ya. Kalau fenomena COVID kemarin tuh obatnya masih dalam tahap penelitian ya. Cuma kalau TBC di sini dia sudah diteliti dan memang sudah ditemukan obatnya. Jadi ketika sudah jelas sakitnya TBC, insya Allah untuk sembuhnya akan sembuh. Ya, cuma memang harus sabar karena pengobatannya tadi dia obatnya jumlahnya banyak, kemudian diminumnya dalam waktu lama, minimal 6 bulan. Waktu 6 bulan ini tidak bisa ditawar, tidak bisa diganti menjadi 2 bulan atau 4 bulan ya. Harus sesuai dengan aturan. Jadi ketika diminta untuk minum obat 6 bulan, maka harus sesuai 6 bulan. Walaupun mungkin ketika minum obat baru 1 minggu atau 2 minggu, pasien sudah enakan, sudah tidak ada keluhan, tapi tetap harus dilanjut sampai 6 bulan. Baik dokter. Berarti tadi dokter sempat menyinggung tentang penularannya ya dok ya. Itu memang bagaimana sih dok cara penularannya, dari orang ke orang melalui udara atau bagaimana ya dok itu? Oke. Jadi untuk penularan ya, jadi TBC itu penularannya memang melalui droplet atau percikan bibit dahak yang dikeluarkan pasien ya. Jadi pasien yang terkena TBC ketika dia batuk, dia akan mengeluarkan percik kening dahak itu, yang itu di situ ada kumannya. Nah, kuman itu ketika nanti keluar dari pasien dia bisa nempel di mana-mana ya. Nah, ketika kena udara dia bisa menyebabkan penularan. Nah, sering yang bertanya orang-orang itu apakah bisa menular lewat makanan ya. Jadi kalau TBC tidak menular lewat makanan ya, jadi hanya lewat saluran nafas. Jadi penularannya memang ketika pasien yang terkena TBC itu batuk atau bersin. Kalau dia tidak batuk atau tidak bersin, sebenarnya tidak menular. Jadi tidak perlu khawatir penularannya lewat makanan.
jadi aman. Cuma untuk batuk ini sendiri karena seringnya kita tidak tahu kapan pasien akan batuk, sehingga sangat perlu untuk cegah yang dijaga. Jadi ketika ada pasien batuk ya sebaiknya pakai masker untuk menghindari penularan. Karena batuk polis bawah pun misalkan hanya flu biasa pun tetap bisa menular. Ya, jadi sebaiknya ketika ada saudara atau teman kita yang sedang batuk ya kita juga antisipasi, kita juga itu pakai masker gitu ya, dan mengambil jarak tentunya ya, karena untuk mencegah supaya tidak tertular. Kalau untuk berikutnya dok, jadi apa yang bisa dilakukan di masyarakat kita gitu, untuk mencegah supaya jangan sampai amit-amit terkena penularan TBC dok gitu dok? Oke, ya ini ya memang yang harus kita ikut untuk membantu pemerintah yang khususkan program nasional, karena TBC ini merupakan salah satu program nasional. Jadi sebagai masyarakat kita bisa ikut membantu untuk mencegah penularan ya. Jadi paling tidak pertama kali harus kita lakukan adalah deteksi dini dulu. Jadi kita harus memastikan kita dan pengguna mobil kita yang aman, tidak batuk. Dan seandainya ada yang batuk lama lebih dari 2 minggu, kita sudah harus berpikir ke arah TBC. Jadi harus segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat supaya nanti bisa dilacak untuk pemeriksaan dahak dan atau ronsen jika diperlukan. Gitu. Dan tentunya ketika nanti ada keluarga atau masyarakat yang batuk, yang kita edukasi untuk etika batuk yang baik ya, jadi pakai masker, kemudian diminta untuk tidak membuang dahak sembarangan. Ya kadang-kadang ada yang ludah ya di mana-mana ya, jadi pasien batuk kemudian dia ludah di tempat dia berdiri gitu ya, itu juga bahaya karena ketika mental batuknya tadi karena TBC, dahaknya terjatuh di lantai, kemudian terkena udara bisa menyebar kemana-mana, itu juga akan menjadi sumber penularan. Kemudian yang berikutnya mengenai batuk ini juga, kalau dulu kita sering lihat ya orang batuk jadi gini ya gitu ya. Nah itu juga tidak diperbolehkan ya, karena ketika kita batuk menutupi dengan tangan kita, ini kumannya akan nempel di tangan. Nah ketika kita nanti akan nempel tangannya megang meja, megang pintu gitu, kemudian ada orang lain setelah kita yang ikut pegang, itu bisa tertular dari kuman yang kita tempelkan. Jadi sekarang kalau batuk tidak lagi menggunakan bahan spray, tapi kita pakai atas, kita tutupin gitu. Itu lebih aman karena akan nempel di baju kita atau di lengan kita, tidak akan menyebar kemana-mana. Kemudian tadi pakai masker, kemudian buang dahak pakai ditutupi dulu, bisa pakai tisu, kemudian di sini dimasukkan ke dalam plastiknya baru dibuang ke tempat sampah, dan setelah itu kita cuci tangan. Kali gitu. Cukup dong dari pertanyaan terkait bincang-bincang kita tentang TBC tuberkulosis ini. Terima kasih banyak atas penjelasannya ya dokter. Terima kasih Mari. Ya, untuk sobat palang biru yang mengalami keluhan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Inet, atau mengalami keluhan lain terkait batuk, sesak nafas, nyeri dada, boleh banget untuk periksa ke Poli Paru Rumah Sakit Palang Gonggong bersama dengan dokter paru kami, Dr. Inet. Sudah bisa ya untuk melayani pasien dari BPJS. Untuk jadwal praktiknya kapan aja ya dok? Oh iya, untuk jadwal praktek saya untuk poliklinik nanti setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 2 siang ya mulainya ya. Baik dokter, terima kasih bincang-bincang sehat kali ini kita tutup. Terima kasih ya dok. Terima kasih kembali. Bye.